Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kurma Azwa Farm. Sekarang saya sedang berada di perkebunan atau lahan Kurma Azwa Farm. Di sini cuacanya saat ini sedang mendung, alhamdulillah. Jadi untuk daerah Cikampek dan sekitarnya ini curah hujannya masih belum stabil dan belum hujan, bahkan ya. Hujan baru beberapa kali, sekali dua kali itu hujan besar, dan sekarang ini bahkan belum hujan-hujan lagi. Dan alhamdulillah sekarang mendung, sudah mulai bulan November, dan semoga hujan bakal terus lebih baik lagi ke depannya. Nah, baik teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas rumput, yang dimana di belakang saya ini sudah ada rumput pakcong. Kenapa rumput ini ingin saya bahas? Karena dari hewan ruminansia itu makanannya itu pakan hijau atau hijauan. Jadi makanannya itu sendiri memang rumput. Lalu untuk rumput sendiri itu banyak jenisnya. Ada rumput gajah, rumput odot, rumput pakcong sendiri, rumput red nafir, rumput janjibar, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali jenisnya. Jadi saya sekarang ingin mencoba mengenalkan kepada teman-teman jenis-jenis rumput yang dapat digunakan sebagai pakan ternak. Yang pertama yang saya akan jelaskan itu rumput di belakang saya, yaitu rumput pakcong, teman-teman. Jadi untuk rumput pakcong sendiri itu bisa tumbuh 2-3 meter, teman-teman. Lalu untuk kadar protein dari rumput pakcong sendiri itu berkisar 16%. Jadi itu sangat baik untuk ternak kita. Lalu untuk rumput pakcong sendiri itu memiliki adaptasi yang baik terhadap lingkungan. Bahkan jika kita lihat di peternakan Kurma Azwa Farm ini, rumput pakcong itu tidak disiram. Jadi memang menunggu hujan saja. Dan juga untuk tanahnya sendiri itu tanahnya kering, teman-teman, tanah merah, dan dibantu dengan kotoran hewan yang berasal dari peternakan. Selanjutnya kita akan menuju adanya rumput red nafir di peternakan Kurma Azwa Farm, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat, ini merupakan rumput red nafir. Jadi untuk rumput red nafir ini itu tinggi tanamannya hampir sama seperti pakcong. Dia itu bisa tingginya itu bisa sampai 4 meter. Tergantung kondisi airnya ya, teman-teman, dan pemeliharaan terhadap rumput red nafir ini. Seperti ini. Kalau kita bisa lihat nih, kita lihat lebih detail lagi, kita fokuskan sebentar. Nah, untuk daunnya sendiri itu memiliki lebar dan panjang dengan warna hijau dan garis yang sangat mencolok ya, teman-teman. Di sini kita lihat adanya garis-garis merah yang membuat rumput red nafir ini menjadi ciri khasnya gitu, karena memang si rumput ini ada berwarna merah tuh. Nah, ini rumput red nafir memang pertumbuhannya itu kurang optimal gitu dibandingkan rumput pakcong yang tadi, dengan kondisi tanah yang sama. Kalau teman-teman lihat, nah seperti itu kondisi tanah yang sama, tapi rumput red nafir ini kurang tumbuh secara optimal, hanya ada sedikit di Kurma Azwa Farm. Mengenai protein kasar yang ada pada tanaman red nafir itu sekitar 12-15%, tergantung pada tahap pertumbuhan dan pemeliharaannya, teman-teman. Jadi memang pemberian air pada rumput red nafir ini harus diberikan secara maksimal. Lalu untuk serat kasarnya sendiri ini rumput red nafir itu sekitar 30-35%, seperti itu. Untuk kualitas nutrisi sudah jelas rumput red nafir ini memiliki nutrisi yang baik oleh ternak dan disukai juga oleh ternak-ternak ruminansia seperti sapi, kambing, atau domba. Seperti itu, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itulah, teman-teman, untuk kondisi pertumbuhan rumput red nafir yang ada di Kurma Azwa Farm. Selanjutnya kita akan melihat rumput odot yang tumbuh di sekitaran kandang Kurma Azwa Farm. Nanti kita ke sana untuk sekalian melihatnya. Jadi untuk rumput odot sendiri itu memiliki protein kasar sekitar 10-14%. Lalu untuk rumput odot
itu memiliki kadar sekitar 25-35% serat kasar. Dan juga untuk tinggi rumput odot, mungkin untuk rumput odot sendiri tidak memiliki tinggi yang sama seperti rumput-rumput yang sebelumnya kita bahas. Dia memiliki karakteristik yang lebih pendek. Seperti inilah rumput odot. Lalu untuk rumput odot sendiri itu tidak tahan terhadap genangan, dan juga untuk rumput odot memerlukan perawatan yang intensif sebagai menunjang pertumbuhan mereka yang baik juga. Oke, jadi seperti itu teman-teman pembahasan mengenai rumput yang hidup di kurma azwa pada kali ini. Jadi di sana tadi ada rumput pakcong yang hidup juga dan lumayan lebat, dan di sini juga masih terlihat rumput pakcong. Dan di belakang saya ini hewan ruminan saya juga, yaitu sapi. Dan juga tadi kita bahas di sana ada rumput red nafir atau red nafir grass yang tumbuh juga di kurma azwa farm. Dan juga kalau kita tadi lihat ada juga rumput odot. Dengan berbagai spesifikasinya, teman-teman itu biasa memberi pakan untuk ternaknya itu apa? Bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan juga apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai rumput atau masalah ternak, juga bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.